Salah satu korban KMP Mutiara Sentosa II asal Makassar dimakamkan. Personel TNI Kodam 13 Merdeka bantu padamkan karhutla di Gunung Soputar, Minahasa Tenggara. Puluhan siswa keracunan MBG di Kabupaten Jayapura. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain ketiga sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik dari sejumlah daerah di Indonesia Timur yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Salah satu korban terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II asal Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya dimakamkan usai jenazah dibawa dari Surabaya. Isak tangis keluarga mengiringi prosesi pemakaman Siti Fatimah, korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Siti Fatimah dimakamkan di tempat pemakaman umum Nipa-Nipa. Sebelumnya, jenazah Siti Fatimah diidentifikasi tim DVI Polri sebagai salah satu dari 5 korban meninggal dunia dalam insiden tersebut. Setelah datang ini orang ke rumah dari polisi juga datang memberitahukan ciri-ciri dengan ininya sesuaikan dengan NIK, sudah dipastikan bahwa dia. Hari apa itu? Hari Senin. Nah, tadi setelah tiba dibantu sama rekan-rekan dari DVI ya, Dokpol ya, dibawa ke sini. Ya. Lagi. Jenazah korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II asal Makassar Siti Fatimah tiba di kampung halamannya Rabu dini hari. Jenazah Siti Fatimah diterbangkan dari Surabaya menuju Makassar dan langsung dibawa ke rumah duka di Kecamatan Talo, Makassar. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah Siti dibawa ke dalam rumah duka. Sebelum insiden terjadi, Siti Fatimah ke Jakarta menemui anaknya usai magang di Taiwan. Ia pulang ke Makassar dengan kapal laut dari Surabaya. Sang anak yang ikut bersama korban berhasil menyelamatkan diri saat peristiwa terjadi. Pulang ke kampung sini, Pak. Oh, dia kan memang asli di sini. Dia jemput anaknya dari Jakarta ke Surabaya. Tapi anaknya belum ketemu ya? Sudah, Pak. Sudah ada tadi yang pingsan itu dia karena sosok almarhum itu baik orangnya. Iya. Karena saya yang paling dekat sama kakak saya, Pak. Karena bersampingan rumah. Pak ya, kamu Siti Fatimah ini. Kepala Kantor Basarnas Makassar turut mengantarkan jenazah almarhumah ke rumah duka. Ia mewakili pemerintah menyampaikan duka mendalam atas peristiwa ini. Kami menyerahkan jenazah almarhumah kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Rencananya besok ya, Pak ya, dimakamkan di kuburan keluarga. Jenazah dikubur di pemakaman keluarga di kawasan Nipa-Nipa, Makassar, Sulawesi Selatan. Asis Amin, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah membawa kabur sepeda motor milik kekasihnya. Pelaku dan korban diketahui baru saja berkenalan lewat media sosial. Motor apa nambil? Tim Resmo Polsek Biringkanaya Makassar, Sulawesi Selatan menangkap pria berinisial GL di sebuah wisma di Jalan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya. Pria 32 tahun itu ditangkap setelah dilaporkan membawa kabur motor seorang wanita yang juga kekasih barunya. Kasus ini bermula saat pelaku dan korban yang baru saja berkenalan di media sosial bertemu di sebuah hotel. Pelaku kemudian meminjam motor korban untuk membeli perlengkapan mandi, namun tak pernah kembali alias kabur. Kalau pengakuan itu dia ada 2 kali melakukan hal seperti ini, modusnya sama, tapi satunya tuh LP-nya di Polrestabes. Dan sampai bisa terungkap ini seperti apa?
Jadi kita memang melakukan serangkaian penyelidikan. Kita memang telusuri, kemudian memang kita kumpulkan bukti-bukti sampai kita coba memancing dia untuk keluar. Nah, mungkin pada saat itu kemarin lusa kita alhamdulillah bisa langsung melakukan penangkapan kepada pelaku. Pelaku kini masih jalani pemeriksaan lebih lanjut dan terancam pasal penipuan serta penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, eksekusi bangunan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Air Madidi di Kelurahan Air Madidi Bawah, Minahasa Utara, Sulawesi Utara nyaris ricuh Kamis siang. Keluarga tergugat protes dan terlibat aksi dorong dengan pihak aparat. Tuhan Maha Kuasa. Inilah suasana di lokasi eksekusi bangunan di Kelurahan Air Madidi Bawah, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Air Madidi. Ketegangan mulai terlihat di lokasi eksekusi saat pihak tergugat menghadang satu unit alat berat jenis ekskavator yang akan masuk ke lokasi untuk melakukan pembongkaran bangunan. Aksi saling dorong pun terjadi antara pihak tergugat dengan aparat kepolisian. Kuasa hukum tergugat Tommy Kamagi saat diwawancarai bilang eksekusi yang dilakukan PN Air Madidi tidak sah karena pokok permasalahan hingga saat ini sedang bergulir dan pada tanggal 12 Agustus mendatang merupakan sidang pertama. Pihaknya juga telah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI. Tentunya kami keberatan untuk adanya eksekusi ini karena di mana posisi kami dari klien saya ini Ibu Asri sementara mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Air Madidi dan itu sudah jadwal sidangnya sudah keluar begitu. Tanggal sidangnya itu tanggal 12 Agustus begitu, itu sidang pertama. Nah itulah, tapi di sisi lain ya kita lihat bersama ya sudah melakukan upaya eksekusi. Sementara pihak Pengadilan Negeri Air Madidi saat membacakan perihal eksekusi mengacu pada putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Membaca surat permohonan eksekusi tanggal 22 September 2025 dari Saudara Gary Hatamawiwi, Sarjana Hukum, dan Stanley Soiduling, Sarjana Hukum, yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Negeri Air Madidi tanggal 7 November 2024 nomor 8/PDTG/2024/PNRM Junto putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 16 Januari 2025 nomor 185/DT/2024/PTMND Junto putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juli 2025 nomor 3171K/PDT/2025 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dilaksanakan. Selain aparat kepolisian, pengamanan proses eksekusi ini juga turut dibantu oleh personil TNI dan Satpol PP. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar pemeriksaan tes urin bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Puluhan petugas dan warga binaan satu persatu menjalani pemeriksaan tes urin di lingkungan lapas kelas 2A Kupang. Kegiatan ini melibatkan tenaga medis klinik Pratama Cendana Lapas Kupang, serta didampingi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kupang. Pemeriksaan berlangsung terbuka dan diawasi ketat demi memastikan seluruh proses berjalan transparan. Tes urin ini menjadi bagian dari deteksi dini untuk mencegah penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di dalam lapas. Dari hasil pemeriksaan, seluruh sampel urin petugas maupun warga binaan dinyatakan negatif. Hasil ini membuktikan kondisi lapas Kupang dalam keadaan aman dan bebas dari penyalahgunaan zat terlarang. Yang kita lakukan sekarang adalah pemeriksaan urin narkotika rutin. Nah, ini pemeriksaannya dilakukan rutin tiap bulan, sekali sebulan, yang melibatkan petugas serta warga binaan juga. Nah, tujuannya itu untuk sebagai deteksi dini apakah ada penggunaan obat-obatan atau narkotika yang tentunya pasti dilarang di lingkungan lapas, seperti itu. Nah, biasanya ini sudah berlangsung lama dan memang rutin dan selalu dilakukan untuk sebagai usaha dari pihak lapas agar segala yang masuk atau dikonsumsi itu benar-benar bisa dipantau, atau
Kalau misalnya itu termasuk obat-obatan, jadi artinya itu benar-benar dari klinik, dari resep klinik, resep dokter yang dari resmi dari lapas, seperti itu. Kedepan tes urin akan terus dilakukan secara berkala maupun mendadak. Utamanya agar komitmen memberantas narkoba bukan hanya menjadi seremonial belaka, melainkan wujud budaya kerja di lingkungan pemasyarakatan. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, informasi personel TNI Kodam 13 Merdeka bantu padamkan karhutla di Gunung Soputan, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita. Menelusuri sisi gelap peristiwa. Menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Thrifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sejumlah personel TNI dari Kodam 13 Merdeka dikerahkan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu sore. Inilah visual saat prajurit TNI dari jajaran Kodam 13 Merdeka melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sekitar kawasan hutan lindung Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Meski harus menghadapi medan yang sangat menantang, langkah para prajurit tidak terhenti demi memutus kobaran api yang masih membakar areal tersebut. Bersama tim gabungan pemerintah daerah dan kepolisian setempat, para petugas berupaya semaksimal mungkin melakukan pemadaman api. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus menyebut pengerahan prajurit TNI di jajaran Kodam 13 Merdeka, Korem 131 Santiago dan Kodim 1302 Minahasa merupakan bentuk penanganan kebakaran bersama lintas sektor. Kehadiran prajurit TNI dalam memperkuat personil gabungan bertujuan untuk melakukan langkah pemadaman, membantu membuka akses menuju lokasi kebakaran, serta mitigasi agar kebakaran tak semakin meluas. Diketahui kebakaran hutan dan lahan di areal hutan lindung Gunung Soputan yang terjadi sejak Minggu 2 Agustus lalu telah meluas hingga ratusan hektar dan masih terjadi hingga Kamis 6 Agustus. Musim kemarau dengan tiupan angin kencang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Yana Mega Singal, Kompas TV, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Saudara, upaya pemadaman api di kawasan hutan lindung Soputan masih terus dilakukan petugas hingga Kamis sore. Pemerintah setempat bersama TNI Polri berupaya mencegah meluasnya kebakaran dengan mengerahkan sejumlah mobil pemadam.
Hingga Selasa 4 Agustus, petugas gabungan terus berjuang memadamkan api meski menghadapi kondisi medan yang sulit. Beginilah situasi kebakaran hutan lindung di kawasan Gunung Soputan di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Hingga Kamis 6 Agustus, petugas gabungan dari unsur TNI Polri, pemadam kebakaran, dan BPBD setempat terus berupaya meredamkan api yang terus meluas. Sejumlah titik api berhasil dipadamkan petugas, namun di titik lainnya api masih terus membesar dan meluas karena kencangnya angin dan tumbuhan yang mengering dan mudah terbakar. Dalam upaya pemadaman kebakaran hutan ini, selain ratusan personil, juga 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, antara lain mobil damkar dari Yonif TP 916BS, damkar Kodim 1302 Minahasa, damkar Pemkab Minahasa Tenggara, water cannon, serta Polres Minahasa. Kebakaran di Gunung Soputan sudah berlangsung sejak hari Minggu 2 Agustus dan diperkirakan telah menghanguskan hutan dan lahan hingga 600 hektar. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah terus berupaya untuk mencegah penyebaran api agar tidak semakin meluas di kawasan Gunung Soputan. Personel lintas instansi baik pemerintah setempat dan TNI Polri terus berupaya mencegah penyebaran titik api. Kebakaran hutan lindung di kawasan Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga kini petugas gabungan masih terus melakukan upaya pemadaman karena titik-titik api belum sepenuhnya berhasil dikendalikan. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Rainer Dondokambe, mengungkapkan, sejak hari pertama kebakaran, petugas gabungan telah diterjunkan untuk melakukan penanggulangan dan membatasi penyebaran api di kawasan hutan lindung tersebut. Adapun tim yang terlibat dalam operasi pemadaman terdiri dari personil Manggala Agni Kementerian Kehutanan serta Kepolisian Kehutanan di bawah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Rainer menambahkan angin yang bertiup cukup kencang menyebabkan api cepat menjalar dan bergerak ke arah puncak Gunung Soputan. Dari kemarin hari, dari semenjak hari Minggu kemarin, sudah melakukan tindakan pencegahan atau tindakan penanggulangan kebakaran. Pelibatan di dalamnya termasuk juga dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan, demikian juga pemerintah provinsi melalui Polhut. Jadi terinformasi tadi malam memang karena angin yang cukup kencang sehingga menyulitkan dari petugas gabungan untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan ini. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan kepada instansi terkait apabila menyaksikan adanya kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Saudara, BMKG Klimatologi Kelas 2 Sulawesi Utara mengingatkan kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi kering di sebagian daerah di Sulawesi Utara. Kondisi ini dipicu akibat El Nino fase sangat kuat yang bersamaan dengan musim kemarau. BMKG Klimatologi Kelas 2 Sulawesi Utara menjelaskan, El Nino fase sangat kuat diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan hujan meski kemarau yang lebih panjang hingga kekeringan dan kebakaran hutan. Sejumlah daerah diminta masuk dalam kategori awas dan diminta untuk segera mengambil langkah mitigasi. Ini yang waspada di beberapa daerah, Bitung sama Minahasa. Nanti bisa di cross check ya. Terus siaga itu hampir semuanya Pak wilayahnya. Mulai Bulang Pengondo, Timur, Bulang Pengondo, Bitung, Manado, Minahasa, Minut, Mitra, hampir semua, Siau ini. Nah ini akan biasanya bertambah di update bulan Agustus nanti. Akan muncul di awas, biasanya begitu. BMKG menyatakan Sulawesi Utara perlu mewaspadai dampak dari terjadinya bencana hidrometeorologi seperti gagal panen dan kebakaran hutan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara dari Merauke, Saudara, Stasiun Meteorologi Mopah Merauke menyatakan Kabupaten Merauke saat ini telah memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga akhir September, bahkan berpotensi berlanjut sampai November 2026. Suhu maksimum yang tercatat dalam 10 hari terakhir masih berada di kisaran 30 hingga 31 derajat Celcius dan masih dalam kategori normal.
Suhu maksimum yang tercatat dalam 10 hari terakhir masih berada di kisaran 30 hingga 31 derajat Celcius dan masih dalam kategori normal. Sementara itu, jumlah titik panas di Papua Selatan masih berfluktuasi. Jumlah titik panas sempat mencapai sekitar 1.200 titik per hari, namun berdasarkan pemantauan terbaru turun menjadi 400 titik. Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mapi menjadi dua wilayah di Papua Selatan yang memiliki banyak titik panas. Hal ini dipengaruhi kondisi lahan gambut yang mudah mengering saat musim kemarau, sehingga rentan memicu kebakaran. Berdasarkan pantauan alat kami, suhu tertinggi dalam 10 hari terakhir itu paling tingginya ada di 30 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sepertinya masih di kategori yang normal ya, dengan suhu yang segitu. Jadi kadang-kadang dalam satu hari itu bisa mencapai 1.200 titik, tapi per hari ini tadi saya pantau itu alhamdulillahnya berkurang, hanya 400. Itu ada di Kabupaten Merauke yang paling banyak, dan yang kedua itu ada di Kabupaten Mapi. Kedua kabupaten ini itu punya topografi wilayah itu lahannya tuh berupa lahan gambut. Gesekan ranting saja itu sudah bisa untuk menghasilkan api. BMKG menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Serta pemerintah juga diharapkan meningkatkan patroli di kawasan rawan kebakaran guna mencegah meluasnya kebakaran lahan di Merauke dan wilayah Papua Selatan. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, puluhan siswa keracunan MBG di Kabupaten Jayapura. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi. Lepaskan, tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sejumlah pemerintah daerah Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan work from home bagi aparatur sipil negara sebagai langkah efisiensi kerja dan penghematan energi dampak konflik di Timur Tengah. Kawal terus kinerjanya dalam Jurnal Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang live di Kompas TV. Rencana Amerika Serikat yang akan melakukan serangan besar ke Iran dalam pekan ini disambut Garda Revolusi dengan serangan terbaru ke Israel. Tiada alasan untuk tertinggal berita. Kejar kompilasi berita dan informasi terkini yang kami rangkum setiap hari. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Saudara, misi perdamaian di Lebanon berujung duka. Indonesia mendesak PBB melakukan investigasi. Malam tiba. Saatnya melengkapi khazanah informasi Anda dengan update berita terkini sebagai referensi. Ratusan pasien di Rumah Sakit Siloam, Kota Manado berhamburan keluar saat gempa dengan magnitudo 7,6 mengguncang. Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, meski tidak ada pengurangan pasokan dan gangguan distribusi BBM jenis Pertalite, antrean panjang terus mengular di sejumlah SPBU di Kota Gorontalo sepekan terakhir. Antrian panjang terus terjadi di sejumlah SPBU di Kota Gorontalo sepekan terakhir. Puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tampak mulai mengular di jalur Pertalite hingga ke bahu jalan sekitar SPBU. Pengendara mengaku beberapa waktu lalu antrian terasa lengang, namun dalam sepekan terakhir antrian panjang terus terjadi setiap hari. Sudah 1 minggu, sudah
sekitar 1 minggu antrian panjang. Iya, antrian panjang. Mengganggu aktivitas di Om sebagai tukang bentor atau bagaimana? Iya, mengganggu. Apalagi ada jemputan, baru itu yang lagi lebih ini. Ya kembali seperti dulu kalanya bisa tidak antri panjang seperti ini lagi. Ya, biasa kan tidak antri sekali begini. Biasanya cuma 7 oto. Biasanya juga kan tidak begini kan bentor. Biasanya cuma 7 oto, ini sampai puluhan kira-kira. Kiri kanan bagi. Tapi sempat kepikiran untuk mau pindah di ini nggak Bang? Pertamax begitu? Tidak juga. Meski begitu, koordinator pengawas SPBU bilang tidak ada pengurangan pasokan maupun gangguan pengiriman BBM hingga proses pendistribusian. Kalau untuk antrian ini memang sudah dari seminggu, memang panjang begini, mengular di jalan. Saya tidak tahu alasan pengantri ini kenapa. Tapi kalau untuk stok di setiap SPBU saya rasa masih aman-aman. Bahkan di hari Minggu itu kita masih dapat suplai dari Pertamina Depok. Kita setiap hari itu 24 KL. 24 KL untuk Pertalite. Nah, sekarang untuk jalur mobil kita bikin 3 jalur, untuk motor 2 jalur. Harusnya kalau kita bikin 3 jalur itu antriannya tidak terlalu panjang, tapi sampai dengan saat ini masih panjang juga. Pihak SPBU juga menambah jalur antrian untuk BBM jenis Pertalite demi mengantisipasi adanya penumpukan hingga ke badan jalan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Sementara di Merauke, Saudara, SPBU di Kabupaten Merauke mulai menerapkan panduan pengawasan dan pendistribusian BBM bersubsidi sesuai surat edaran Gubernur Papua Selatan yang diterbitkan pada 1 Agustus lalu. Salah satu isi edaran dalam edaran tersebut yakni kendaraan dengan plat nomor luar Papua Selatan tidak lagi dilayani untuk pembelian Pertalite maupun biosolar dan hanya dapat membeli BBM non-subsidi. Penerapan aturan tersebut mulai disosialisasikan oleh pihak SPBU sejak Senin 3 Agustus 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Papua Selatan mengenai panduan pengawasan dan pendistribusian BBM bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Dalam penerapannya, kendaraan dengan plat nomor wilayah Papua tetap dapat membeli BBM bersubsidi, namun hanya dilayani selama STNK kendaraan masih berlaku. Sementara kendaraan berplat luar daerah hanya dilayani untuk pembelian BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Dexlite. Pengendara yang belum memasang plat nomor juga diminta melengkapi identitas kendaraannya. Mulai sekarang ini, per Senin kemarin itu sudah mulai kami sosialisasikan kepada masyarakat bahwa yang kami melayani ke depannya itu untuk subsidi, pelayanan subsidi itu wajib yang berplat Papua. Untuk plat luar kami jelas tidak melayani. Yang dalam arti tidak melayani itu adalah Pertalite ataupun biosolar. Kami layani dengan berupa Pertamax dan produk Dexlite. Beberapa masyarakat yang memang bicara langsung sama saya, mereka beranggapan sisi positifnya bagus karena pengendaraan di Kota Merauke khususnya ini kan sangat padat dan didominan juga dengan plat-plat luar. Pihak SPBU juga mengaku belum menerima penolakan dari pemilik kendaraan berplat luar daerah. Melalui penerapan aturan ini, pemerintah daerah berharap distribusi BBM bersubsidi di Papua Selatan semakin tepat sasaran dan diprioritaskan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, membludaknya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Kendari menjadi perhatian serius DPRD Kota Kendari. Komisi 3 DPRD menggelar rapat dengar pendapat bersama pihak Pertamina untuk mencari penyebab dan solusi atas persoalan tersebut. Rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 3 DPRD Kota Kendari bersama Pertamina RDP dilakukan setelah antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM terus terjadi di Kendari. Dalam rapat tersebut terungkap salah satu penyebab panjangnya antrean lantaran banyak kendaraan yang lakukan pengisian BBM secara berulang kali. Mereka sengaja lakukan pengisian berulang lantaran hendak dijual secara enceran. Mahalnya mereka
isi hari ini, itu boleh isi lagi besok. Makanya ini yang memicu terjadinya spekulan. Hanya kan problemnya ini harus diawasi, kan harus dilihat. Pertanyaannya, ini digunakan untuk apa? Nah, berarti memang kewenangan, kalau dengan itu berarti kewenangan Pertamina selesai. Berarti apa yang harus turun KPH? DPRD berharap Pertamina segera mengambil langkah tegas untuk mengantisipasi kasus berulang dan mencegah antrean panjang kendaraan kembali terjadi. Antrean panjang kendaraan mengisi BBM di SPBU sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Pengguna kendaraan harus rela antre hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Silviansa Kia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Puluhan siswa PAUD, SD, SMP hingga guru di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura mengalami keracunan setelah menyantap program makan bergizi gratis di sekolah. Saat ini puluhan pasien masih dalam perawatan di rumah sakit dan sejumlah puskesmas. Puluhan siswa PAUD, SD, SMP hingga guru di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura diduga mengalami keracunan setelah menyantap program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah pada Selasa siang. Akibatnya, para siswa mengalami gejala seperti muntah-muntah, mual, dan buang air besar setelah pulang sekolah. Mereka kemudian dilarikan ke Puskesmas Depapre untuk mendapatkan penanganan medis. Banyaknya pasien yang datang dan tenaga medis yang terbatas di Puskesmas Depapre, maka puluhan pasien kemudian dirujuk ke sejumlah puskesmas terdekat dan RSUD Jowari. Sementara dari data di lapangan hingga Rabu pagi, jumlah pasien yang dirujuk sebanyak 80 orang tersebar di RSUD Jowari, Puskesmas Harapan, Puskesmas Sentani, Puskesmas Waibu, dan RSUP Jayapura 5 orang. Untuk menangani para pasien yang terus berdatangan, RSUD Jowari mendirikan tenda darurat di halaman untuk menangani para pasien. Bupati Jayapura Yunus Wonda yang menerima informasi keracunan langsung turun meninjau kondisi para siswa yang diduga mengalami keracunan di RSUD Jowari dan beberapa puskesmas di kota Sentani. Bupati menjelaskan bahwa para siswa ini menyantap MBG di sekolah dan setelah pulang ke rumah baru merasakan reaksi dengan gejala sakit perut, muntah, dan buang air sehingga mereka langsung dibawa ke Puskesmas Depapre. Hingga kini pemerintah daerah masih melakukan pendataan karena para korban dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan sehingga jumlah pasti pasien belum dapat dipastikan. Jadi peristiwa malam ini, peristiwa dari siang, dari jam 1 anak-anak makan dan setelah makan mereka sudah pulang ke rumah. Setelah 2 jam setelah pulang ke rumah baru terjadi reaksi mulai perut sakit, ada yang muntah, ada yang pingsan, ya, banyak dinamika di situ, dinamika yang mereka alami. Sehingga tadi jam 7, jam 8 baru bisa berangkatkan ke rumah sakit ini. Kami belum tahu jumlah pasti, pemerintah belum tahu. Saya dari awal sudah ada di sini, pantau yang di sini di rumah sakit Jowari, pantau yang di rumah sakit. Hingga Rabu pagi, pemerintah Kabupaten Jayapura bersama tenaga kesehatan masih terus memantau perkembangan kondisi para pasien serta melakukan pendataan terhadap seluruh siswa yang diduga terdampak kasus keracunan MBG tersebut. Vindi Rahmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara akhirnya memperbaiki titik ruas Jalan Winangun Atas, Kecamatan Pineleng, Kota Manado, Kamis siang. Perbaikan jalan ini dilakukan setelah viral dan banyak disoroti warga sebagai sumber kemacetan. Perbaikan jalan rusak di Winangun Atas, Kecamatan Pineleng, Kota Manado akhirnya selesai dilakukan. Perbaikan berupa penutupan lubang jalan dilaksanakan oleh BPJN Sulut pada Kamis siang mulai pukul 11.00 WITA hingga 12:45 WITA. Selama proses perbaikan berlangsung, arus lalu lintas di jalan penghubung Manado dan Tomohon sempat mengalami kemacetan. Namun kemacetan tidak berlangsung lama karena pekerjaan perbaikan selesai. Hari, kenapa dilaksanakan siang? Seharusnya tadi malam. Nah, konfirmasi material PAP, patching, ada kendala di alat, sehingga tidak ada produksi. Nah, produksi nanti dilakukan tadi jam 7
sehingga kami hanya bisa mencoba matching itu sekitar jam 11 masyarakat. Kami mohon bersabar karena hari ini juga masih jalan ini sudah selesai. Meski sudah diperbaiki, namun pihak BPJN juga harus memperhatikan saluran pembuangan air yang belum memadai di ruas jalan tersebut. Karena jika hujan, air sering tergenang dan membuat aspal berlubang. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lain, saudara, terik matahari yang menyengat tidak menyurutkan semangat puluhan anggota Paskibraka Kota Manado yang tengah menjalani latihan intensif menjelang upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Meski harus berlatih berjam-jam di bawah paparan sinar matahari, para anggota Paskibraka tetap menunjukkan disiplin dan kesungguhan demi menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih. Di bawah terik matahari yang menyelimuti Kota Manado, 38 anggota Paskibraka terpilih terus menjalani latihan pengibaran bendera merah putih sebagai persiapan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kondisi cuaca yang panas menjadi salah satu tantangan terberat dalam proses latihan. Meski demikian, latihan tetap berlangsung secara intensif mulai pukul 7.00 pagi hingga 17.00 WITA. Selama latihan, para anggota dituntut tetap menjaga konsentrasi, ketahanan fisik, serta kekompakan gerakan, meski berada di bawah paparan sinar matahari dalam waktu yang cukup lama. Cuacanya agak ekstrim. Untuk latihannya kita pertama dari tahapan stamina, pemotongan stamina. Setelah sudah jadi, baru kita ada waktu istirahat yang agak yang banyak ya, tapi setiap satu kali gerakan kita istirahat, latihan sejam, istirahat 15 menit, minum, baru latihan lagi, baru istirahat lagi 15 menit, supaya dalam rangka menjaga dompet udara. Latihan yang telah dimulai sejak 23 Juli ini akan berlangsung hingga 14 Agustus 2026 atau 1 hari sebelum para anggota Paskibraka dikukuhkan. Guna memastikan anggota Paskibraka tetap bugar, tim kepelatihan turut mendukung penyediaan makan minum hingga pemberian vitamin. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Mendikti Saintek RI tunjuk Jamaludin Jompa PLT Rektor Unstrat Manado. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir Sihan. Bagaimana penegakan hukum? Saya dengan menyampaikan bahwa ada 2.100 Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi Wakil hari. Presiden Gibran Rakabuming menemui perwakilan pengemudi juga menyatakan siap menyelidiki. Sulawesi Selatan ada rekan Wafri Kaziza yang akan melaporkan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Insiden maut pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat disapu puting beliung pada Sabtu lalu. Ulasan peristiwa penting terkini. Abolisi serta amnesti adalah hak Presiden. PDIP juga menyebut mendukung pemerintahan dari luar. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Silangan. Sidang diisi dengan lantunan doa serta orasi. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Jelang malam dengan berbagai informasi. Hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah menyebabkan tanah bergerak. Jadi yang cocoknya cuma Pak Prabowo-nya aja nih, Mas Toto. Nah, itu kan programnya Pak Prabowo. Dari sumber yang selalu menginspirasi. Apakah ini peristiwa dengan sindikat yang sama? Personel untuk pengiriman pasukan di wilayah konflik tak terkecuali. Sapa Indonesia Malam. Setiap hari, live di Kompas TV. Rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik penemuan jenazah diplomat Kemlu. Buat siang hari Anda lebih berkualitas dengan berita-berita pilihan kami. Menurut data BPBD, ada berapa wilayah yang terdampak banjir di Bali? Ragam informasi dari setiap peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Terangkum semua di Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV.
Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, bulan Agustus menjadi berkah bagi pedagang musiman atribut kemerdekaan. Di kota Ambon, mereka mulai memadati sejumlah tepi jalan dengan beragam bendera merah putih dan hiasan 17 Agustus untuk memenuhi permintaan masyarakat yang terus bertambah menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pedagang atribut merah putih mulai menjajakan dagangannya di berbagai sudut kota Ambon. Salah satunya terlihat di Jalan Wailela, depan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Beragam produk ditawarkan mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, gapura hias, hingga aksesoris bertema kemerdekaan dengan ukuran dan harga yang beragam. Salah seorang pedagang, Alin, mengaku sudah 5 tahun menjual atribut kemerdekaan. Harga produk yang ditawarkan berkisar mulai dari Rp10.000, sedangkan bendera berukuran 8 meter dijual dengan harga lebih dari Rp300.000. Jam 6 sampai jam 10 malam. Kalau untuk hari kalau ini cuma jual kacamata sama hamuk. Tapi kalau 17-an pernah 10.000 sampai yang 300 lebihan kayak gitu. Salah satu warga yang membeli bendera berukuran besar untuk dipasang di rumahnya mengaku pemasangan bendera menjadi bentuk partisipasi dalam menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan. Bahkan berbagai pernak-pernik lain termasuk baliho bertema Hari Kemerdekaan sudah lebih dahulu dibeli. Baliho sudah ada, terus bendera yang besar untuk merah putih sudah ada, kan tinggalnya untuk panjang. Terus saya beli sekarang ini 10 meter. Itulah saya tinggal dekat-dekat ini. Karena untuk lain kan ini cepat, langsung pilih warnanya seperti apa, jelas lah. Yang lain biasa kartun besar lain yang datang lain. Meski penjualan masih berlangsung hingga pertengahan bulan Agustus, pedagang menilai antusiasme masyarakat tahun ini cukup tinggi. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan omset dibandingkan tahun sebelumnya. Tim Liputan, Kompas TV, Ambon, Maluku. Sementara dari Gorontalo, saudara, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penjualan bendera merah putih di kota Gorontalo mulai bermunculan dan diburu pembeli. Semarak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mulai terasa di kota Gorontalo. Selain rumah yang mulai memasang bendera, di lapak-lapak penjualan atribut kemerdekaan mulai bermunculan. Aksesoris kendaraan berupa bendera merah putih berukuran kecil, hingga bendera untuk rumahan dan bendera umbul-umbul mulai terpajang di lapak. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung jenis dan ukurannya. Warga mengaku rutin membeli bendera merah putih yang baru setiap jelang perayaan HUT Republik Indonesia. Tiap tahun beli bendera baru ya? Kenapa tidak pakai bendera yang sebelum-sebelumnya? Bendera yang sebelumnya itu kan pasang terus, tercabut-cabut. Karena tidak jaga-jaga, akhirnya ganti yang baru. Ada 2 rumah. Tadi dengan harga berapa beli, Pak? 65 dengan 35. Beda ukuran ya? Iya. Kira-kira itu termasuk mahal atau normal-normal saja, Pak? Untuk bendera? Normal ya. Merdeka. Sementara penjual bilang, penjualan menjelang Hari Kemerdekaan terus meningkat. Omset bisa mencapai Rp1 juta per hari saat kondisi ramai. Alhamdulillah mulai dari tanggal 1 Agustus kita jualan, kita siap pembelian orang Korea itu mulai sudah ada. Orang yang mulai tanggal 10 Agustus, karena memang pada waktu tanggal 1 Agustus belum ada kegiatan karnaval, katanya karnaval. Sering jualan sudah. Bendera tiap tahunnya atau? Iya, tiap tahun mungkin 7 kali iya, 7 kali jual. Sudah sekitar 7 tahun, Pak ya? Beli jadi. Beli jadi ya. Belinya di mana? Di luar kah atau di? Ada di dalam sini tuh, ada yang dari luar, ada yang di dalam sini. Ya. Ada juga yang paling laku bendera yang bagaimana, Pak? Bendera ukuran rumah. Oh, kan rumah yang seperti apa itu? Iya, yang besar-besar. Ukuran 1,20 meter kali 80. Pedagang juga menjaga stok untuk mengantisipasi lonjakan pembelian.
baik perorangan maupun dari instansi. Fikar Buntuan, Kompas TV Gorontalo. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara menggandeng Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulut menggelar pelatihan pencegahan kusta bagi puluhan pengelola program kusta dan frambusia tingkat puskesmas pada pekan lalu. Pelatihan ini bertujuan untuk menyerap ilmu pengetahuan serta meningkatkan kualitas penanganan pengelola program sesuai dengan prosedur standar kesehatan. Kusta dan frambusian rupanya menjadi penyakit tropis yang terabaikan. Dinas Kesehatan mencatat selang Januari hingga Juni 2026, sedikitnya ada 8 warga terdampak penyakit kusta. Guna menekan serta melakukan pencegahan dini, sebanyak 25 pengelola program di setiap puskesmas diberi bekal keterampilan untuk mendorong peningkatan penemuan kasus, ketepatan diagnosis, serta upaya pengobatan promotif dan preventif di tengah masyarakat. Sangat bersyukur sekali, sangat bermanfaat. Kenapa? Ternyata kami bisa mendapatkan mendeteksi ada siswa yang terdampak untuk penyakit kusta ini. Apa yang menjadi harapan setelah pelatihan ini, Bu? Harapannya teman-teman bisa menjalankan tugas mereka sebagai pemegang program pencegahan kusta sehingga dapat menurunkan angka penderita kusta di Minahasa. Pelaksanaan pelatihan kusta dan frambusia sebagai tenaga kesehatan yang ada di 25 puskesmas Kabupaten Minahasa. Dan kegiatan ini juga bukan hanya sekedar ilmu yang kami dapat, tapi praktek untuk bagaimana kami akan nantinya turun di masyarakat. Pelatihan yang digelar selama 7 hari tersebut merupakan komitmen Pemkab Minahasa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Para peserta yang diikutsertakan merupakan tenaga kesehatan yang nantinya dapat memperoleh sertifikat terakreditasi dari Kemenkes RI sebagai tenaga kesehatan berkompetensi. Pada dasarnya memang ada gap dari pengetahuan tenaga kesehatan terkait kusta. Ada stigma juga daripada petugas untuk melakukan pemeriksaan. Itu merupakan beban bagi kita yang ada di kabupaten, sehingga dengan pelatihan ini mempertajam kemampuan daripada tenaga kesehatan. Dan juga mereka memiliki kemampuan sehingga tidak punya stigma lagi, tidak takut untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien suspek kusta. Melalui pelatihan ini, para tenaga kesehatan pengelola program kusta dan frambusia diharapkan mampu menjadi garda terdepan dan dapat mengendalikan potensi penyakit serta menjadi mentor bagi para tenaga kesehatan lainnya. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara resmi meluncurkan teknologi face recognition yang terhubung langsung dengan data KTP. Hal ini guna memperkuat penyelidikan kasus dan mendukung sistem pengamanan berbagai agenda nasional maupun internasional. Teknologi canggih berbentuk portable ini dilengkapi kamera 360 derajat serta pendukung jaringan internet Starlink, sehingga tetap dapat digunakan di wilayah dengan signal internet terbatas. Sistem tersebut mampu mengenali wajah seseorang secara cepat, kemudian menampilkan identitas secara otomatis di layar komputer. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulut Kombes Pol Suryadi menjelaskan bahwa perangkat tersebut merupakan dukungan dari Barreskrim Polri untuk meningkatkan kemampuan unit identifikasi. Menurutnya, teknologi tersebut memiliki kemampuan mendeteksi, melacak, dan mengidentifikasi pelaku kejahatan maupun orang yang masuk dalam daftar pencarian. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi, melacak, dan mengidentifikasi data pelaku kejahatan, residivis, DPO, atau daftar pencarian orang, serta orang-orang yang dicurigai. Dalam rangka untuk mendukung tugas-tugas operasional kepolisian, terutama adalah alat untuk bisa mendeteksi ataupun melacak database para pelaku, kemudian orang-orang yang dicurigai, yaitu alat yang dinamakan face recognition. Tadi kita peragakan, kita sudah bisa melaksanakan praktek 100%. Kehadiran teknologi ini diharapkan mempercepat proses identifikasi sekaligus meningkatkan efektivitas pengamanan pada berbagai kegiatan besar di Sulawesi Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara Mendikti-Saintek Republik Indonesia memberi surat tugas kepada Prof. Jamaluddin Jompa sebagai pelaksana tugas Rektor Universitas Samratulangi Manado, menggantikan Profesor Berti Sompi. Meski masa jabatan Rektor Unsrat Berti Sompi akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2026 mendatang, namun pihak Unsrat telah menerima surat perintah dari Mendikti-Saintek terkait penggantian Rektor. Profesor Jamaluddin Jompa resmi menjabat PLT Rektor Unsrat. Jamaluddin Jompa diketahui juga sebagai Rektor Universitas Hasanuddin Makassar dan resmi menjalankan tugasnya sejak Rabu 5 Agustus 2026. Sementara pihak Universitas Samratulangi melalui Humas Unsrat Manado, Max Rambaing bilang pihaknya belum bisa membeberkan terkait penyebab pergantian Rektor Unsrat. Bahwa terhitung hari ini Unsrat dipimpin oleh PLT menurut pemberian tugas atau perintah Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi, bahwa terhitung hari ini yang menjabat sebagai Rektor Unsrat adalah PLT. Namanya Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Ya, minta maaf. Mungkin konfirmasi saja ke Humas Kementerian karena kami hanya membaca surat tentang penetapan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil meraih predikat opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meraih capaian positif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2025, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil meraih nilai 84,18 dengan predikat opini kualitas tinggi serta dinyatakan bebas dari maladministrasi. Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan entry meeting Opini Ombudsman RI dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara Maijenteni Purnawirawan Julius Silvanus menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang berada di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2025 membuahkan hasil membanggakan dengan raihan nilai 84,18 dan berhak atas predikat opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi. Kepada seluruh pemerintah daerah dan instansi vertikal, mari kita padukan langkah dan satukan persepsi. Mari kita manfaatkan entry meeting ini untuk memperkuat sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia demi mewujudkan pelayanan publik yang makin prima. Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Abdul Gofar mengatakan, penilaian tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap produk pengawasan Ombudsman. Kehadiran Ombudsman sebagai lembaga negara yang independen bukanlah untuk mencari kesalahan pada unit penyelenggara pelayanan publik. Fungsi utama Ombudsman adalah melakukan pencegahan maladministrasi serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi di dalam fungsi pencegahan itu, sekalian, yang dilakukan itu adalah salah satunya melakukan penilaian opini. Kalau BPK memiliki opini wajar tanpa pengecualian, misalnya opini BPK, maka kita juga memiliki opini Ombudsman. Kita melakukan audit pelayanan publik. Dan hari ini tadi sudah diketok oleh Pak Gubernur, Pak Jenderal, ya kan, per hari ini, detik ini, tim Ombudsman sudah akan bekerja. Artinya mulai besok, ya mohon Bapak dan Ibu sekalian berkenan ketika ada tim kami yang masuk ke kantor-kantor Bapak dan Ibu sekalian. Gubernur Sulawesi Utara mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan instansi vertikal untuk menyatukan langkah serta memperkuat sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin prima, adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Kami segera kembali dengan informasi olahraga, di antaranya Persib Bandung akan menurunkan pemain terbaik pada duel final Piala Presiden 2026 kontra Persebaya Surabaya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi.